Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk sahabat-sahabat petani cabai khususnya. Nah, di sini saya akan melakukan pengocoran lubang tanam ya sebelum kita melakukan pindah tanam. Dengan harapan untuk pencegahan munculnya penyakit yang disebabkan oleh jamur patogen tanah ya, misalnya seperti layu fusarium dan juga busuk pangkal batang. Selain itu untuk membantu meningkatkan ya dan juga memulihkan tingkat kesuburan tanah. Karena memang lahan saya ini tekstur besarnya itu berpasir. Tanah kondisi seperti ini itu cepat kering ya. Nah, kalau masalah jamur itu pertumbuhannya minim lah, karena jamur patogen itu perkembangannya pada kondisi tanah yang terlalu lembab ya dan juga pH yang drop. Nah, ini kalau lahan sampean itu airnya dibuang-buang, nah di sini saya malah tak bendung-bendung ini ya. Jadi malah nanti airnya saya tahan ya supaya lebih bisa membasahi tanah. Karena ya kita lihat kondisi lahan kita seperti ini ya, tanpa irigasi buatan. Dan saat ini itu tanggal 12 ya, bulan Maret, bulan 3. Dan ini saya khawatirkan nanti pas pembuahan itu nanti waduh sudah masuk mulai musim kemarau ini. Nah, jadi untuk pengocoran awal sebelum pindah tanam itu saya menggunakan 2 bahan dengan bakteri Trichoderma dan juga asam humat, karena kedua bahan ini mempunyai manfaat yang sama ya, memperbaiki struktur tanah, kemudian menjaga pH supaya netral. Nah, makanya itu bisa mencegah timbulnya penyakit. Oke, kita mulai untuk peraciannya ya. Jadi sebelumnya mohon dukungannya ya, supaya channel saya ini berkembang. Hanya sekedar berbagi, bukan maksud menggurui. Semoga video saya ada manfaatnya. Oke, jadi ini dia ya sahabat semuanya, proses peracian kita, yaitu dengan bakteri Trichoderma. Nah, di sini yang saya gunakan merek dagang Anfus. Selain bakteri Trichoderma, di sini juga ada kandungan bakteri yang lain. Nah, ada bakteri Glioclodium sp ya, dan disertai bakteri pengurai yang lainnya. Jadi fungisida ini organik hayati ya, dari bakteri-bakteri baik. Makanya tepatnya itu digunakan sebagai pencegahan. Sebenarnya dalam tanah pun itu juga sudah terkandung bakteri alami ya, cuman tingkat populasinya itu seberapa, nah itu juga bisa yang mempengaruhi tingkat kesuburan tanah. Makanya di sini ya manfaatnya adalah untuk penambahan bakteri ya, bakteri buatan. Nah, selain bakteri sida ya, Anfus ini juga ada kandungan unsur hara makro dan mikronya ya, jadi juga sebagai pemberian pupuk. Nah, di sini ya, jadi di kemasan itu bisa dilihat nanti kalau sudah beli gitu aja lah. Nah, untuk di sini ada catatan untuk tanaman mulsa itu setiap 1-2 kali aplikasi ya. Jadi selama panen itu 1-2 kali aplikasi itu anjurannya ya, boleh lebih karena sifatnya organik hayati itu menurut saya itu bebas ya, karena tidak ada istilahnya efek negatifnya. Nah, untuk aplikasinya makanya di awal tanam, sebelum tanam ya, dan nanti kedua di masa generatif. Nah, cuman untuk sahabat semuanya, di sini sebelum saya aplikasi itu saya lakukan aktivasi terlebih dahulu ya, selama minimal 24 jam. Karena ya bakteri di sini itu istilahnya kan masih tidur. Nah, ini ya. Jadi istilahnya dibangunkan dulu dan diberi makan supaya populasinya itu lebih banyak. Jadi harapannya daya kerjanya itu juga bisa menjadi semakin cepat. Nah, video pembuatannya itu ada nanti di deskripsi.
Dan untuk bahan yang kedua itu adalah asam humat, ya, tidak asing lagi. Nah, di sini yang saya gunakan merek dagang Power Soil. Nah, bebas ya, asam humat yang digunakan mau merek apa, bebas. Di sini ada kandungannya asam humat 56 sampai 60%. Dilengkapi dengan unsur hara, makro, NPK ya. Nah, jadi untuk manfaat asam humat itu sendiri ya, bisa dilihat di kemasan, memperbaiki kondisi fisik, kimia, dan biologi tanah, terutama pada lahan-lahan pertanian yang sering ditanami ya. Nah, apalagi lahan seperti saya ini lahan janda, tanam cabai lagi. Terus yang kedua, meningkatkan daya ikat tanah terhadap kapasitas tukar kation tanah ya. Jadi untuk penyerapan unsur hara tanah ya, supaya bisa diserap oleh tanaman dengan mudah. Kemudian meningkatkan perkembangan mikroba tanah yang menguntungkan ya, mikroba alami dari tanah. Jadi bisa membantu meningkatkan, makanya cocok ya dipadukan dengan mikroba atau bakteri dari Anfus ini. Untuk aplikasi kelihatan enggak ini kawan ya, soalnya HP-nya ini jadul ini, aduh ya, bisa dilihat kalau sudah beli ya. Untuk bisa ditabur ya, dikocor ataupun disemprot. Untuk pengocoran itu 2 gram per liter air, 7 sampai 10 ya, atau 15 hari sekali ya, bisa digandengkan dengan pupuk kimia. Oke ya, jadi yang saya gunakan ini gembor gendong 20 liter. Itu saya gunakan asam humat 2 sendok makan muncung. Nah, seperti ini. Kita larutkan terlebih dahulu, baru kita nanti masukkan ke dalam gembor gendong 20 liter air. Kemudian ini bakteri Anfus tadi ya, yang sudah saya aktifasi. Ini saya kasih 200 ml ya, ini. Jadi cairan Anfus itu tadi saya buat 1 liter. Nah, nanti saya gunakan untuk 5 gembor ya, jadi untuk 100 liter air. Oke sahabat semua, langsung kita aplikasikan ke lahan ya. Nah, jadi setiap lubang tanam ini kurang lebih 150 mili ya per lubang tanam. Dan selanjutnya karena bakteri Trichoderma tadi itu sudah diaktifasi, itu besok saja langsung bisa dilakukan penanaman ya, 1 hari. Nah cuman benih saya itu masih kecil ya, kemungkinan 5 sampai 7 hari lagi baru saya pindah tanam. Nah, itu malah tambah lebih bagus lagi. Oke ya sahabat semuanya, sampai di sini ya. Terima kasih yang sudah mendukung, terima kasih yang sudah menonton. Semoga sahabat semua diberikan kelancaran dan kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Sampai ketemu lagi. Sayonara.